Shalom saudara-saudara. Hari ini kita memulai suatu seri tentang tanda-tanda akhir zaman. Dan di dalam sesi pertama, kita akan melihat tanda-tanda yang dinubuatkan oleh Yesus dalam Matius 24 dan Lukas 21, dan di dalam kitab Wahyu, dan juga beberapa hal berkaitan dengan pandemi-pandemi. Jadi pertama kita melihat tentang nubuatan Yesus di dalam Matius 24 dan Lukas 21. Ada 10 hal yang saya catat di sini. Kita melihat nabi-nabi dan Kristus-Kristus palsu, perang-perang dan kabar perang, kelaparan, wabah, pandemi, gempa bumi, tsunami, likuifaksi. Ini belum akhiran, ini baru permulaan. Baru kita lihat aniaya, murtad, pengkhianatan, pemberontakan, murka Allah, banyak mati ketakutan, teror, penginjilan, dan tuaian global. Haleluya. Ada yang positif, aniaya besar yang tak pernah ada sebelumnya, dan kedatangan Yesus kedua kali. Ini adalah hal-hal yang Yesus catat. Nah, di dalam kitab Wahyu kita melihat gelombang yang kedua, di mana ada 7 meterai, 7 sangkakala, ada 7 guru, dan ada 7 cawan murka yang dicurahkan. 7 meterai saudara bisa baca dalam Wahyu 6-8. Dan ini adalah tekanan dahsyat di atas muka bumi, sampai 25% manusia akan tewas. Di dalam 7 sangkakala dalam Wahyu 8-10, kita melihat sepertiga pohon dan semua rumput mati. Sepertiga kehidupan di laut sudah mati. Jadi kalau saudara suka seafood, makan sekarang ya. Sepertiga air akan jadi berbisa. Sepertiga terang akan hilang. 5 bulan siksa akan terjadi di atas muka bumi. Sepertiga manusia lagi yang akan tewas. Dalam 7 guru, dalam Wahyu 10, tidak dicatat persis apanya. Tapi ini adalah suara Allah seperti guru yang akan menggoncangkan. Baca Mazmur 29, dan mungkin saudara mendapat sedikit ide tentang kedahsyatan suara Tuhan. Yang keempat, 7 cawan murka dicurahkan di atas kerajaan antikristus dalam Wahyu 15-17. Luka-luka yang membusuk pada semua manusia yang menerima tanda 666. Akan terjadi kedahsyatan penghukuman Allah yang dicurahkan di atas semua manusia yang adalah pengikut antikristus. Dan pulau-pulau, benua-benua digoncangkan dengan jahat. Baru di dalam hal yang ketiga, pandemi-pandemi global. Seperti COVID-19 ini. Tapi dalam sejarah banyak sekali terjadi pandemi-pandemi. Di dalam daftar ini saudara bisa melihat bagaimana jutaan orang sudah mati di dalam pandemi-pandemi. Tetapi saudara, kalau sampai sekarang ini di dalam wabah COVID-19 ini, baru 235.000 orang yang tewas dalam 5 bulan. Tapi kalau aborsi, coba lihat aborsi. Di dalam 4 bulan pertama tahun ini, 14,3 juta orang. Ini anak-anak yang dibunuh. Luar biasa saudara-saudara. Kita hidup di dalam masa di mana hukuman Allah. Dan ini baru awal tanda-tanda. Karena kejahatan manusia. Kita sungguh harus bertobat. Saudara, ini lockdown yang masa kini. Ya, untuk dunia ini mempersiapkan mereka untuk membangun kerajaan antikristus. Untuk gereja, kesempatan untuk kita bersiap-siap untuk melaksanakan dan menggenapi rencana Allah pada akhir zaman. Dari dalam Yesaya 60 ayat 1-22, kita melihat janji Tuhan. Satu tuaian besar akan terjadi. Kemuliaan Allah akan nyata. Dan ini mungkin adalah tanda paling besar di akhir zaman. Gereja penuh kemuliaan Allah yang akan melaksanakan suatu tuaian yang sangat besar. Jangan takut saudara-saudara. Kita punya janji dalam Mazmur 91. Tuhan akan memelihara kita. Berjuang terus. Dan lihat Tuhan Yesus segera akan datang kembali. Dalam sesi kedua tentang tanda-tanda akhir zaman, kita akan melihat tentang Israel dan nubuatan 7 kali lipat yang menunjukkan satu nubuatan yang dahsyat di dalam Alkitab, yaitu bahwa
dinubuatkan di dalam Imamat 26 bahwa bangsa Israel akan mengalami murka Tuhan selama 7 kali lipat. 3 kali disebut di situ. Dan hukumannya adalah bangsa Israel akan diusir dari negerinya dan akan dikirim ke bangsa-bangsa. Murka Tuhan akan terjadi di atas mereka sampai genap 7 kali lipat. Ini adalah satu nubuatan ajaib karena menunjukkan 7 kali 360 hari per tahun. 2520 tahun. Bangsa Israel akan diusir dari negerinya. Selama 2520 tahun, bangsa Israel tidak akan mempunyai pemerintahan sendiri. Jadi dari kira-kira 576 sebelum Masehi, pada waktu zaman Nebukadnezar, sampai kepada tahun 1948, baru Israel diakui lagi sebagai satu negara. Jadi genap 2520 tahun murka Tuhan atas bangsa Israel, tidak mempunyai pemerintahan sendiri. Tetapi sesuai dengan nubuatan di dalam kitab Nabi Yehezkiel, juga di dalam kitab Nabi Yeremia, juga oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas 21, bahwa bangsa Israel akan dibawa tertawan di antara bangsa-bangsa dan akan ke sana dan akan balik lagi, dipanggil pulang dari bangsa-bangsa sampai genap zaman orang-orang kafir atau bangsa-bangsa. Nah, sekarang kita berada di dalam generasi terakhir. Belum pernah ada bangsa seperti Israel yang sudah kehilangan pemerintahannya selama ribuan tahun, bahkan diusir dari negerinya dan kembali lagi. Tapi Tuhan sudah berjanji itu akan terjadi. Dan ini adalah salah satu tanda ajaib bahwa kita sedang hidup pada akhir zaman. Jadi percayalah firman Tuhan bukan hanya surat kabar yang menceritakan masa yang lampau, tapi juga menceritakan apa yang akan datang. Selamat belajar firman. Dalam sesi ketiga tentang tanda-tanda akhir zaman, kita akan melihat tentang gempa-gempa bumi dan fenomena likuifaksi. Kita akan baca dari Lukas 21 ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan. Nah, ada 2 hal di sini yang saya ingin tegaskan. Yang pertama adalah gempa bumi yang dahsyat. Dan yang kedua adalah hal-hal yang mengejutkan. Hal-hal yang mengejutkan termasuk likuifaksi. Nah, kedua fenomena, gempa bumi yang dahsyat dan likuifaksi, disebut oleh Tuhan Yesus sebagai tanda akhir zaman. Nah, banyak orang berkata bahwa akan ada peningkatan jumlah gempa bumi. Tapi sebenarnya ayat ini tidak berkata tidak akan ada peningkatan jumlah gempa bumi ataupun intensitas gempa-gempa bumi. Tetapi yang menjadi nyata yang kita melihat
adalah dampak dari gempa-gempa bumi yang besar. Ini terjadi secara khusus karena padatnya penduduk di dalam wilayah-wilayah gempa, sehingga jumlah orang yang tewas atau kerusakan besar yang terjadi di dalam gempa-gempa bumi sungguh dahsyat. Dan hal-hal seperti ini kita sudah melihat di berbagai tempat. Secara ilmiah tidak dapat dibuktikan bahwa ada peningkatan di dalam jumlah gempa bumi yang terlalu signifikan ataupun tentang kekuatannya. Tapi dampaknya itu nyata sekali. Bahkan jutaan orang sudah tewas di dalam gempa-gempa bumi. Dan Alkitab menubuatkan akan terjadi gempa-gempa bumi yang besar, yang dahsyat. Nah, fenomena yang kedua di dalam ayat ini, hal-hal yang mengejutkan. Seperti dengan halnya likuifaksi. Nah, ada dua likuifaksi yang tampaknya saya sudah saksikan secara langsung. Yang pertama di Christchurch, New Zealand. Rumah dari adik perempuan saya yang namanya Wendy. Di dalam daerah di mana dia tinggal, kena likuifaksi. Di Selandia Baru itu, di Christchurch, likuifaksi. Tanah sudah menjadi gair air. Dan rumah-rumah, mobil-mobil tenggelam. Nah, di sana hanya setengah tenggelam. Nah, yang kedua yang saya sudah saksikan, itu ada di Palu, Sulawesi Tengah. Nah, di Christchurch tahun 2011, di Palu tahun 2018. Dan di sana bukan main, kena 7 wilayah yang luas. Dan jumlah orang yang tewas di situ, ribuan orang yang tewas. Rumah-rumah mungkin ada 1.900 rumah tenggelam, lenyap. Nah, ini yang menyebabkan saya mengatakan bahwa fenomena yang saya pernah saksikan yang paling menakutkan adalah likuifaksi. Kami sudah bicara dengan saksi mata di situ. Dan pada waktu terjadi likuifaksi, tanah sudah terbuka. Dan ada api yang keluar. Dan rumah-rumah tenggelam. Dan orang mendengar keluarganya berteriak-teriak. Wah, saudara-saudara, ini sungguh ngeri. Dan hal seperti ini kita akan melihat dengan skala lebih besar. Karena dampaknya besar. Ini adalah tanda yang Yesus katakan. Dan seperti di dalam kitab Bilangan, kita membaca pada waktu pemberontakan Korah, apa terjadi? Aduh, tanah terbuka. Mereka sudah tertelan di dalam likuifaksi. Dan firman Tuhan berkata, ini adalah tanda. Jadi perhatikan tanda ini, karena ini fenomena yang sudah terjadi pada zaman kita ini. Tuhan Yesus memberkati.
sudah mau datang. Perang, ada perang. Yesus berkata, di akhir zaman salah satu tanda adalah perang dan kabar perang. Dalam Matius 24 ayat 6 dan 7, Yesus menceritakan bahwa akan terjadi perang dan kabar perang. Ini adalah satu tanda kedatangan kembali Tuhan Yesus. Dan memang kalau kita melihat di dalam abad ke-20, jumlah perang luar biasa. Perang-perang internasional yang sangat luas. Dari awal abad ke-20, kita melihat ada yang disebut the Boer Wars. Kita melihat juga di dalam tahun 1914 sampai 18, Perang Dunia Pertama. Kemudian pada tahun 30-an sampai 40-an kita lihat Perang Dunia Kedua. Baru ada Perang Korea, Perang Vietnam, Perang Timur Tengah, perang di mana-mana terjadi di dalam dunia. Apalagi pada waktu perang antara Rusia dan Amerika dalam yang disebut Perang Dingin. Bahkan sampai krisis Kuba, di mana diancam terjadi perang nuklir yang akan memusnahkan dunia. Saudara-saudara, di dalam zaman yang sekarang ini, perang-perang makin dahsyat karena bom dan rudal dan cruise missile jauh lebih dahsyat daripada zaman dahulu. Kalau pada waktu abad ke-19 hanya 1 juta orang yang mati di dalam perang. Abad ke-20 108 juta orang mati di dalam perang. Abad ke-21 ini mereka masih hitung. Bahkan di dalam Wikipedia dilaporkan tentang perang-perang dan kematian di dalam abad ke-21. Laporan mereka 42 halaman panjangnya. Wah, itu luar biasa saudara-saudara. Wah, kita melihat juga di dalam nubuatan-nubuatan perang yang akan datang. Seperti di dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu kita melihat akan terjadi suatu perang yang besar. Karena kuda merah akan dilepaskan dan kuda-kuda yang lain. Bahkan dikatakan sampai 1/4 manusia di atas muka bumi akan tewas. Sungguh perang itu menakutkan. Tapi kalau kita melihat sampai ke dalam Wahyu 17, dinubuatkan di dalam zaman antikristus. Dia akan mulai bergerak dan membuat tentaranya untuk membuat perang lawan anak domba Allah. Tapi anak domba akan menang. Kita akan melihat bagaimana kuasa Allah akan bekerja. Bahkan sampai Wahyu 19 yang menceritakan tentang perang Harmagedon. Tuhan Yesus akan datang kembali di dalam kemuliaannya. Dan kita melihat dia akan menangkap antikristus. Dia akan menangkap nabi palsu. Dia akan menangkap setan. Tapi nabi palsu dan antikristus langsung dibuang ke dalam laut api. Antikristus, tapi setan, dia akan masuk ke dalam penjara selama 1000 tahun. Baru dia juga akan dibuang. Jadi di dalam peperangan memang ada bahaya, memang banyak korban. Tetapi kita melihat ini sebenarnya adalah perang antara Allah dan setan. Dan kita ini ada di tengah-tengahnya. Tapi Allah memanggil kita menjadi cahaya terang. Untuk percaya rahmat-Nya. Untuk melihat kuasanya. Ya, ini adalah tanda kedatangan kembali Tuhan Yesus. Tapi siap, jangan takut. Tapi laksanakan kehendak Allah. Jadi saksi Kristus. Karena banyak orang lain takut. Mereka perlu jawaban. Dan jawaban ada pada kita. Saksikan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara. Hari ini di dalam tanda kelima yang kita sedang selidiki tentang akhir zaman. Kita akan melihat tentang wabah hama dan kelaparan. Yesus telah nubuatkan di dalam Lukas 21 ayat 11. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar atau wabah hama dan kelaparan. Nah, bahasa Yunaninya loimos, wabah itu bisa penyakit,
bisa juga hama. Dan hal ini sedang terjadi di atas muka bumi. Di dalam sejarah, kita dapat melihat di dalam Alkitab, kayak di dalam Kejadian 41 sampai 50, di dalam zaman Yusuf di Mesir, terjadi kelaparan, terjadi wabah hama, orang kekurangan makanan, sangat menderita. Tetapi Tuhan justru menggunakan situasi itu lewat Yusuf untuk membawa keselamatan dan kelepasan bagi bangsa Israel. Di dalam Keluaran 7 sampai 12 kita baca tentang 10 tulah yang terjadi di Mesir pada zaman Musa itu. Ada darah, katak, kutu, lalat, ternak, bisu, batu es, belalang, kegelapan, anak sulung yang mati. Wah, itu luar biasa. Tapi itu juga di dalam situasi yang gawat, Tuhan menyatakan kuasanya untuk membawa kelepasan untuk umatnya. Hari ini di Afrika Timur, mereka sudah mengalami beberapa gelombang hama belalang. Jadi dikatakan gelombang kedua hama pelahap sedang tiba dan adalah 20 kali lebih besar daripada yang pertama. Jadi mereka sedang dilanda 2 kali lipat dengan COVID-19 dan juga dengan hama belalang yang menghancurkan semua makanan di dalam wilayahnya. Kita juga baca dalam Wahyu 6 ayat 5. Masih ada hal-hal yang lebih dahsyat ke depan. Kuda hitam akan dilepaskan dan ini akan membawa suatu kelaparan, dan dikatakan bahwa orang yang menunggangnya memegang sebuah timbangan di tangannya. Makanan akan ditimbang karena jarang, kurang makanan, dan biayanya jadi sangat mahal. Dalam Wahyu 6 ayat 6 dikatakan secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Jadi 3 kilogram gandum atau 9 kilogram jelai adalah sama dengan gaji sehari. Mahal sekali, saudara-saudara. Baru menyusul ada satu kuda yang agak hijau kuning. Dalam Wahyu 6 ayat 7. Ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari, dan aku melihat. Sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh. Waduh, 1/4 bumi. Ini di dalam wabah, penyakit, wabah hama, kelaparan terjadi. 1/4 orang akan mati. Tetapi nanti pada zaman Antikristus, Allah akan melepaskan kedua saksi Yesus, Musa dan Elia, yang akan membawa murka Tuhan di atas muka bumi. Bahkan dikatakan mereka akan memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Jadi memang di masa yang lampau ada wabah penyakit, wabah hama, ada kelaparan, tapi itu masih belum apa-apa ketimbang dengan apa yang akan datang. Dalam Matius 24 ayat 7 sampai 8, Yesus berkata, akan ada kelaparan ya karena wabah hama. Tetapi semuanya itu barulah permulaan sengsara. Jadi akan ada belalang, akan ada wabah, akan ada tulah, akan ada murka. Dan hanya satu tempat di mana kita aman. Berjalan di dalam kehendak Allah dan menempatkan diri di dalam tangan Tuhan. Itu adalah tempat yang aman pada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati.